Hurian itu hatta pajupang mahita muse di pertanyaan sektor online on. Laos bongotatta ma minggu namar goar minggu misericordias domini. Namar lapatan go asini rohani Jehovah do tanoon. Go asini rohani Jehovah do tutu tanoon roni sandok mulutta. Manotong do holong ni rohana ni kita songon topik ni minggu sadari mangol ni bagasan holong ni debata alani i tadok mamaulati tu Jehovah tapasanga ma marhide pertanyaan on hamu amanami inanami doho sude namar pungu di bagas tabe tapahibul maroha doho pikirata laho mamuji ibana martangiang mahita di bagasar rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata marite edde 520 sada ayat sada dohot 2. Dile
Mari hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Golas ni rohani Jehovah do tanoon, mari hite-hite hatani Jehovah do majadi akka langit, marolo-polo mahamu ale akka partigor, mangasahod Jehovah, talup do marede akka na ujur marroa, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moleate do hami tuho, ala di taluon hodo dosa do hamatean marhite-hite hama matemi, ala di sodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheommi, dang pola mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruasmu do hami, di pausat hodo hami sian haolomot tuhati uron, sian hamateat Tuhan uluan, atong pargogoy mahami mamuji doho mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsyan na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Turpuk dihita di pertanyaan saderon, iman anienet sian ulau ni apostel opat, mamukamai sian ayat 32 sahatu ayat 37. Marsika soring mahita majaha. Haleluya. Madok moleate mahamudi Jehovah. Aina bahasa do ibana. Ay rodi salileng nileleng na do asini rohanai. Tuhise matuk makatahon akka hagogoon ni Jehovah. Patubegehon baritanay sudena. Mertua maaka na mga rodi tiyuhum. Natotong patupahon hatigoran. Say ingot maaw ale Jehovah, hobar tuhalolomo ni bangsong. Say tikir maaw marhite-hite hatuon mi. Asa hupay daida haron ni akka na pinilimu. Asa huhalason halalas ni rohani bangsomi, mamuji-muji rap dohot partohapam mi. Ima sahatna martua maaka na tumangion hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Tapuji Tuhan tamarite edde sian 470 ayat sada doho 2. Asini roh hamadihamu, dohot dame sian debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita nauli nagabe ojahan ni jamita di pertanyangata di bornginon, imana di enet sian apostel. Bidutolu ayat 12 saat rodi ayat 10 sia. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Marsikat sorin mahita macaha. Alai mernidai si Petrus
ninnama maddo natoropi hamu halak Israel buasa longang rohamu midaon buasa hame diberengi hamu songon nahira gugu nami sadiri manang hadaulaton nami mabahen mardalan halakon. Nah dipasangap debatani si Abraham, si Ishak do si Jakob. Debatani aka amatai do Yesus naposonai. Na pinasahat jalan na disuadahomuna. Dijolo ni silatus namandok uhumna. Paluaon ibanan yan. Alai disuadahun hamudo nabadia jala partigori. Dipangidu hamudo lehonen tuhamu pamunui. Alai dipusahamu do partogi tuhangoluan. Ima dipahehe debata sian namate. Hami do aka si tindang ini. Asa ala di haporsiaw di guarna do di pergugui guarna halakon nani ida jalan natinadamuna. Gabe dilekon haporsiaw nasian Tuhan itu hahisaron tu ibana di julumuna saluhutna. Ope hamu ale akadongan huhilala na hurangboto do hamu ubahen na diulau kamui songonido na angka situamuna. Alai dipasaut debatado di sina pinabuana hian marhite-hite hartani saluhutna panurirang matdo si tahun nabernit do anggo Kristus na atong pauba jala paulak hamu marohamuna asa tarsesa dosamuna. Ido sahatna Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang sedang mengikuti ibadah keluarga secara online pada malam ini, setelah Yesus mati, ternyata kekuasaannya, kehebatannya tidak ikut mati. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, bersamaan dengan kebangkitannya itu, kuasa Yesus, kehebatan Yesus juga turut bangkit. Dan itu terbukti ketika Yohanes dan Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Dan itu kita bisa melihat pada ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, ketika Yohanes dan Petrus lewat dari depan yang lumpuh itu, tatap matanya tertuju fokus kepada Yohanes dan Petrus. Dikatakan pada ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Ingat, matanya menatap. Itu artinya tidak hanya mata, hatinya, pikirannya menatap Yohanes dan Petrus. Saudaraku, kita bisa mengingat kembali ketika Yesus
mengatakan kepada murid-muridnya, jangan pergi, tetap tinggal di Yerusalem. Aku akan turun dengan Roh Kudus dan aku akan memberikan kuasa. Dalam khotbah minggu lalu jelas dikatakan, kuasaku akan tetap nyata kepadamu. Ular bisa kau pegang, yang sakit bisa kau sembuhkan. Dan ini terbukti ketika Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Ketika si lumpuh menatap dengan fokus kepada Yohanes dan Petrus, itu berarti si lumpuh itu fokus menatap Yesus. Karena Yohanes dan Petrus adalah perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk menyatakan kehebatannya. Saudaraku, kemudian Petrus berkata kepada si lumpuh yang menatapnya dengan tajam, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Ingat, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus nasian Nazareti, maho merdalan maho. Mungkin kalau kita ada di sekitar mereka pada saat itu, kita akan mengatakan, bodoh ini Yohanes ini, bodoh ini Petrus ini, udah tahu lumpuh disuruh pula berjalanlah, bego ini. Saudaraku, memang salib itu bagi dunia adalah kebodohan, tetapi bagi orang percaya salib itu adalah kehidupan. Bagi orang percaya salib itu adalah keselamatan. Sehingga ketika Petrus mengatakan berjalanlah dalam nama Yesus, berjalan. Kalau dunia mengatakan kebodohan, ini Yesus, saudaraku. Itulah yang mau dikatakan oleh Petrus. Dan kemudian si lumpuh pun berjalan. Masuk kepada nats kita tadi, ketika itu orang banyak melihat. Mereka terpana, mereka terkejut, mereka shock, saudaraku. Seakan-akan ini apa ini? Seakan-akan ada akrobatik. Kok bisa ya? Udah lumpuh sejak lahir, hanya meminta-minta, kok tiba-tiba bisa berjalan? Perhatian orang banyak itu kemudian direspons oleh Petrus. Mereka pun mengatakan, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu seolah-olah berpikir karena kuasa atau kesalahan kami kah? No, bukan karena kehebatanku, bukan karena karunia atau kehebatan kami sendiri, bukan karena kesalehan kami sendiri. Sama seperti lagu kan, bukan karena kekuatanku, tapi semua ini karena Tuhan. Mereka dikatakan, hei orang Israel, kami kagak ada apa-apanya. Kalaupun kami bisa menyuruh si lumpuh berjalan, ingatlah bahwa ada Yesus yang memberikan kuasa kepada kami. Itu, saudaraku, yang dikatakan oleh Petrus kepada orang banyak itu. Anda pasti masih terngiang di telinga, di pikiran, Allah Abraham hebat, Allah Ishak hebat, Allah Yakub hebat. Ingat, Allah itu juga yang kami sembah. Allah itu juga yang kami ikuti. Karena Yesus itu ada dari keturunan Abraham, keturunan Daud.
Kemudian saudaraku, walau Yesus kamu tolak, walau Yesus kamu serahkan, walau Yesus kamu bunuh, ingatlah kuasa Yesus tidak terbunuh. Kuasa Yesus semakin nyata. Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah penyelamat, Yesus yang ada sumber kehidupan itu semakin nyata. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Itu ayat 15. Kalau dalam bahasa Batak kira-kira dikatakan kepada orang Israel, bereng mak Tuhan Yesus na pinusami hagogo onna nunga songgop tuna lupuanon. Kasihan deh lu, pertama melihat Yesus, pertama mendengarkan perkataan Yesus, tapi lu kagak percaya. Ini yang lumpuh baru aja dia percaya, tapi dia sudah menatap mata kami dengan tajam. Tatapannya justru menyatakan, kami kuserahkan semua hidupku hanya kepadamu. Ingat, hanya seketika kuasa Yesus itu justru ada dalam diri orang lumpuh. Orang yang kamu lihat itu, orang yang kamu kenal setiap hari duduk di depan bait Allah meminta dan meminta, justru telah mendapatkan hadiah besar yang tidak pernah kamu rasakan di sepanjang kehidupanmu. Hai saudara-saudara, demikian Petrus berkata kepada orang Israel itu, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian karena ketidaktahuanmu sama semua pemimpinmu. Aku tahu kalian ikut-ikutan untuk membunuh Yesus. Suara orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mungkin hatimu tidak menerima itu, tapi Anda mencari aman. Kalau aku mengatakan Barabas yang diselamatkan, maka aku akan dimatikan. Cari aman kau, sesungguhnya di balik keamananmu kaulah yang mati itu. Petrus mengingatkan mereka, saudaraku, dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabi, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Sekarang lu baru tahu kalau Yesus itu ditangkap, kalau Yesus itu dianiaya, kalau Yesus itu difitnah, kalau Yesus itu harus tersiksa, kalau Yesus itu harus menderita. Bahkan Yesus lewat mulutnya mengatakan, aku tak tahan, serasa mati rasanya. Ingat, Allah lewat nabi-nabi dalam perjanjian lama sudah mengatakan, juru selamat ia lalui dengan penderitaannya. Dia menderita, dan itu sudah dinubuatkan, saudaraku. Kristus sudah menjadi juru selamat. Karena itu sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita sekarang sedang duduk tenang atau sedang berdiri tenang menyaksikan dan mendengarkan khotbah ibadah keluarga secara online ini, mungkin kita merasa orang yang berdosa, mungkin kita merasa orang yang masih ragu terhadap kuasa Tuhan. Kita adalah orang yang tak patut memperoleh keselamatan. Tapi pada saat ini Petrus juga berkata kepada kita, sadarlah, bertobatlah, dosamu dihapuskan. Hei engkau yang sekarang sedang dipenjara,
Mungkin saudara duduk di dalam bilikmu di Nusa Kambangan kah, di LP Cipinang kah, karena pendeta Lundu juga mengirim link kepadamu. Anda merasa berdosa. Pada saat ini dikatakan kalau kau mau menerima kuasa Yesus, dosamu sudah dihapuskan. Enak ya? Mungkin saudara akan berkata, apa iya Mang Pendeta Lundu? Segampang itukah dosaku akan dihapuskan? Padahal aku sudah merampok, aku sudah membunuh, aku sudah menipu. Kagak apa. Ingat, yang di sebelah kiri Yesus disalibkan, Guru, ingat aku kalau kau sudah sampai di kerajaanmu. Tak sampai 3 detik, tik tak sampai. Yesus langsung menjawab, hari ini juga engkau bersamaku di paraiso. Hari ini juga engkau bersamaku di surga. Ketulusan hati untuk bertobat, saudaraku, itu yang terpenting. Oleh karenanya, kalau engkau berada di penjara sekarang, ayo rajinlah baca Alkitab, rajinlah ikut ibadah secara live streaming sekarang. Kalau engkau orang jahat tidak tertangkap oleh polisi, engkau bisa jalan ke sana kemari, bertobatlah. Karena Rasul Paulus pun berkata, memang kau bisa tertawa, engkau bisa melakukan aktivitasmu, tetapi kalau kau masih mengenakan pakaian baru, kalau kau masih hidup di dalam dosa, sesungguhnya engkau adalah orang yang mati. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah keluarga ini mengarah kepada Minggu Misericordias Domini, minggu depan, dengan tema hidup dalam kasih setia Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Kita sudah hina dia, kita sudah fitnah dia, kita sudah aniaya dia, kita sudah bunuh dia, tapi dia masih tetap mengatakan ampunilah, karena dia tidak tahu apa yang ia lakukan. Hebat kasih setia Tuhan itu, hebat anugerah Tuhan itu. Ayo saudaraku, jangan sibuk dengan pekerjaanmu, berangkat pagi, pulang petang, atau pulang malam tanpa memberikan hati sedikit pun buat Tuhan Yesus. Sekarang kita diajak, hiduplah dalam kasih setia Tuhan. Kita sudah merayakan Paskah. Tidak lama lagi kita akan rayakan Yesus itu naik ke surga. Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan, orang-orang yang sudah dibaptis, maka dia akan sama seperti Yesus yang mati dikuburkan, kemudian dia bangkit, kemudian naik ke surga. Hebat saudaraku, kita pun akan sama seperti Yesus. Walau kita penuh dengan dosa, tapi asal kita mau mendengarkan apa yang dikatakan Petrus lewat khotbah hari ini, dengarkanlah, bertobatlah, maka dosamu akan dihapuskan. Saudaraku, kita akan sama seperti Yesus, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ini adalah sukacita besar. Dengan demikian tentu adalah sebuah ketidakpatutan kalau kita hanya memikirkan apa yang kita inginkan, sibuk dengan pekerjaan tanpa memberikan sedikit pun waktu buat Tuhan. Pada saat ini kesempatan yang terbaik saudaraku, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan nafas kehidupan. Hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya kesempatan. Mumpung Tuhan memberikan nafas bagi kita, mumpung Tuhan masih memberikan hidup bagi kita, kita diingatkan, ayo
Kuasa Yesus hebat. Dia akan datang juga suatu saat untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Ingat ya, Yesus hanya datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah kita bahagian daripada orang-orang yang percaya kepadanya? Tidak usah tanya istrimu, tidak usah tanya suamimu, tidak usah tanya anak-anakmu, tidak usah tanya orang tuamu. Secara jujur kita pasti tahu bahagian dari orang yang percayakah kita? Mungkin kita akan mengatakan, Tuhan Yesus, aku adalah orang yang berdosa. Kalau sekarang aku mati, maka aku bukan bahagian daripada orang yang percaya. Tapi aku bersyukur karena Engkau menegur dan memanggil kami, bertobatlah. Yes, yes, yes. Saat ini Tuhan, aku bertobat dan minta ampun di hadapan-Mu. Terimalah aku Tuhan, supaya aku adalah orang-orang bahagian yang percaya kepadamu, sehingga ketika Kau datang, maka aku adalah orang yang turut Engkau jemput. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah menegur kami lewat kesaksian firman yang disampaikan oleh para rasul. Tuhan yang di surga, Engkau mengingatkan orang-orang Israel yang telah menyerahkan ke salib, membuat menderita. Tetapi ternyata penderitaan itu justru jalan untuk memantapkan bahwa Yesus datang ke dunia untuk juru selamat manusia. Kuasa Yesus tetap dan bahkan semakin nyata. Kuasa Yesus turun kepada Petrus dan Yohanes, sehingga orang lumpuh sejak lahir bisa Tuhan disembuhkan dan berjalan. Tuhan yang di surga, kalau kami mau dengan sungguh-sungguh melempangkan hati dan pikiran kami kepadamu, maka kuasa-Mu, kehebatan-Mu juga akan ada dalam kehidupan kami. Untuk itu, biarlah kami mau menjalani hari-hari kami dengan sebuah keberanian yang nyata, bahwa bersama-Mu kami akan dapat menghadapi berbagai tantangan apapun. Tuhan, melalui Petrus, Engkau mengingatkan orang Israel untuk bertobat dan sekaligus dosa mereka dihapuskan. Demikianlah kami Tuhan, kami mengaku kami adalah orang yang berdosa. Terkadang kami ragu atas kuasa-Mu. Kami dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi yang semakin maju ini. Tuhan, ampunkan kami bersamaan dengan suara-Mu lewat Petrus yang menegur orang Israel dan meminta untuk bertobat. Tuhan, kami pun ingin bertobat. Terimalah kami Tuhan, hapuskanlah dosa kami, supaya kami adalah orang-orang bahagian yang percaya kepadamu, supaya ketika Engkau datang menjemput orang yang percaya kepadamu, maka kami salah satu di antara orang yang percaya dan mendapatkan keselamatan bersamamu di sorga. Tuhan yang di sorga, kami serahkan kepadamu. Biarlah kami hidup dalam kasih setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat HKBP Cipayung Cilangkap dan seluruh jemaat apapun gerejanya yang mengikuti ibadah keluarga atau pertanyaan online ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah semua mereka. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka sedih, Tuhan hiburkan. Ketika mereka Tuhan patah semangat, putus asa, Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Tuhan, mereka yang sakit, terpapar karena penyakit apapun, berikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, bagi kami yang sekarang sehat, semakin Tuhan sehatkan, kuatkan imunitas kami. Tuhan yang di surga,
kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebentar seusai ibadah keluarga ini, kami akan beristirahat. Kami akan merebahkan tubuh jiwa raga kami. Biarlah Tuhan melindungi kami. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Tuhan bangunkan kami besok. Tuhan tolong kami untuk dapat melanjutkan aktivitas kami. Dan kami boleh lakukan pekerjaan kami, sekaligus juga memuliakan nama-Mu, sehingga hidup kami benar-benar ada dalam kasih setia-Mu. Kami serahkan Tuhan doa kami ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan kita, dan kita bisa serahkan ke Perhalado sektor atau ke kantor gereja. Kita bernyanyi. Mahita madok tangiyang na pinudakon ni Tuhan Yesus tuhita ale amanami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo say ro maharacawmo say saut malomo ni roham di banwa tuangon songon na di banwa gijang lehon matuhami sa darion hanguluan siya pare se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami unang hami tugihon to pangujunan palua mahamesian pangago ay hodo na puna harajaon dohot haguguon rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani di bata amadot para sauran nito di purbadia ma madlungani hamu. Amin. Amin. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena di tengah-tengah kesibukan kita masih memberikan waktu atau diberikan waktu oleh Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Nya.